Halo, perkenalkan nama saya Martina Talyu. Saya dari program Studi PG PAUD. Nah, di sini saya akan mengenalkan dan sedikit menjelaskan tentang 22 benda-benda khas Dayak. Benda yang pertama yaitu parang, dalam bahasa daerah saya itu duku. Parang adalah alat yang paling sering digunakan untuk berbagai macam hal, dan hampir setiap saat parang ini selalu digunakan dan kemanapun selalu membawanya pergi kemanapun, khususnya bagi orang-orang yang tinggalnya di kampung. Parang dapat digunakan untuk berbagai macam hal seperti memotong ikan, memotong sayur, memotong rumput, memotong kayu, dan sebagainya. Nah, parang ini terbuat dari besi yang dipanaskan di atas api, lalu ditempa atau dibentuk menjadi sebuah parang yang tajam, dan lama pembuatannya itu sekitar 5-7 hari. Baik, benda yang kedua yaitu buah rotan, atau dalam bahasa saya itu buah marau. Buah rotan adalah buah yang berasal dari tumbuhan rotan, tetapi tidak semua rotan itu berbuah. Yang menghasilkan buah ini adalah rotan jernang. Kulit buah rotan seperti sisik yang berbentuk trapesium. Buah rotan yang sudah masak bisa dimakan dan memiliki rasa asam dan manis. Yang ketiga itu adalah tempuyak, dalam bahasa Indonesia yaitu tempoyak. Nah, tempoyak adalah makanan yang berasal dari daging buah durian yang sudah dibuang bijinya, kemudian didiamkan di beberapa hari. Lama pembuatan tempoyak sekitar 3-5 hari, bahkan sampai seminggu. Tempoyak bisa dimakan langsung dan juga bisa dimasak terlebih dahulu untuk lauk. Rasa dan aroma tempoyak itu masam, oleh karena itu biasanya orang menggunakan garam supaya menghilangkan rasa masamnya. Yang keempat yaitu capan, dalam bahasa daerah saya juga capan. Capan adalah alat yang digunakan untuk menampi beras atau padi. Capan bisa dibuat dari bahan rotan yang dianyam. Lama pembuatan capan sekitar 3-5 hari, dan itu pun tergantung dari keahlian seseorang yang membuatnya. Yang kelima adalah buah rambai, dalam bahasa saya yaitu buah rembai. Buah rambai adalah buah yang tumbuh secara liar. Buah rambai mirip dengan buah langsat atau duku. Buah rambai memiliki buah yang lebat dan tertata dalam bentuk tangkai. Di dalam satu buah rambai biasanya berisi 3-5 biji, dan dengan daging yang berwarna putih dan bisa dimakan. Rasa buah rambai ada yang masam dan ada yang kecut. Buah rambai boleh dimakan ketika kulitnya sudah berwarna kuning pucat atau kuning langsat. Yang keenam itu adalah tanggui, dalam bahasa Indonesianya yaitu caping. Caping adalah sejenis topi yang digunakan untuk melindungi kepala dari sinar matahari dan juga hujan, dan sebagainya. Caping berbentuk bulat dan juga berbentuk seperti kerucut. Biasanya dibuat dari daun kerupuk, daun bengkuang, atau bambu. Lama pembuatan caping yaitu 5-7 hari, dan melalui proses dijahit dan dibuat seperti lingkaran atau kerucut. Yang ketujuh yaitu perangkap ikan, dalam bahasa daerah saya yaitu bubu. Perangkap ikan adalah salah satu alat tradisional atau alat jebakan yang digunakan untuk menangkap ikan di sungai. Perangkap ikan berbentuk kurungan. Ketika ikan masuk ke dalam perangkap, dia akan susah untuk keluar kembali. Perangkap ikan atau bubu biasanya dibuat dari rotan dan bambu. Lama pembuatannya sekitar 2-3 hari. Yang kedelapan yaitu kue jemput. Nah, dalam bahasa Indonesia juga kue jemput-jemput. Jemput adalah kue yang terbuat dari bahan tepung dan pisang yang digoreng, berbentuk lonjong atau bulat, atau sesuka hati. Rasa jemput ketika dimakan adalah manis dan ada beberapa yang sedikit asam. Itu tergantung dari jenis bahan atau jenis buah pisang yang digunakan untuk membuat jemput-jemput. Proses pembuatan jemput tidak membutuhkan waktu yang lama, dan kue jemput-jemput adalah makanan yang cepat sedia atau cepat saji. Yang kesembilan yaitu kerupuk basah, dalam bahasa Indonesianya yaitu temet. Temet adalah makanan khas Kalimantan Barat, khususnya daerah Kutu Sibau, yang berbentuk gulungan panjang dan bahan dasarnya yaitu ikan, tepung kanji, bawang putih, air, garam atau masako. Cara pembuatannya adalah melalui proses
direbus dengan air selama 30-50 menit. Tekstur kerupuk basah biasanya kenyal dan berlemak karena biasanya di tengahnya itu diberi lemak ikan atau kulit ikan. Benda yang ke-10 yaitu takin. Dalam bahasa Indonesia juga takin. Takin adalah alat yang digunakan untuk membawa barang apapun. Penggunaan takin sama seperti tas dan biasanya sering digunakan oleh orang yang tinggal di daerah perkampungan. Takin biasanya dibawa ke kebun, ladang, dan sebagainya. Takin biasanya dibuat dari rotan atau kayu beban yang dianyam. Lama pembuatan takin yaitu sekitar 5-7 hari. Yang ke-11 yaitu uwi. Dalam bahasa Indonesia yaitu rotan. Rotan berasal dari pohon rotan itu sendiri yang tumbuh secara liar dan tumbuh memanjang serta merambat dan berbentuk bulat dan dikelilingi oleh duri-duri yang sangat tajam. Warna rotan biasanya yaitu berwarna kekuning-kuningan. Yang ke-12 yaitu salai. Nah, dalam bahasa Indonesia juga ikan salai. Ikan salai adalah ikan yang basah kemudian diolah dengan cara pengasapan atau dikeringkan. Cara pengasapan ikan biasanya dengan cara ikan ditaruh di atas para-para atau langit-langit para dapur atau dibuat sehingga menjadi penggantung. Lama pembuatan salai yaitu sekitar 3 hari. Yang ke-13 yaitu kelayak. Dalam bahasa Indonesia yaitu tikar. Tikar adalah anyaman yang dibuat memanjang dan lebar. Tikar dibuat dengan bahan dasar daun kerupuk atau kayu beban. Tikar biasanya digunakan sebagai alas duduk atau tempat tidur. Pembuatannya membutuhkan waktu yang lama karena harus melalui berbagai proses dan tergantung dari besar kecilnya tikar tersebut, yaitu sekitar 3-4 minggu. Yang ke-14 yaitu kerungan manuk. Dalam bahasa Indonesia yaitu sangkar atau kurungan ayam. Sangkar atau kurungan ayam ini biasanya digunakan oleh masyarakat yang tinggal di desa. Jika tidak memiliki kandang ayam, biasanya mereka menggunakan sangkar seperti ini. Sangkar ayam ini berbentuk kurungan yang dibuat dengan bahan dasar rotan yang juga dianyam. Yang ke-15 adalah perahu. Dalam bahasa Indonesia yaitu perahu. Perahu adalah alat transportasi air yang biasa digunakan oleh nelayan ataupun digunakan di atas air atau misalnya ketika tidak ada jembatan untuk menyeberangi dari seberang ini ke seberang itu. Nah, maka perahulah yang digunakan oleh orang-orang. Perahu biasanya dibuat dari kayu atau besi dan ukuran perahu biasanya lebih kecil dari kapal laut. Dan dalam pembuatan perahu itu membutuhkan waktu yang lama karena harus melalui berbagai macam proses. Yang ke-16 yaitu jukut atau dalam bahasa Indonesia yaitu pekasam. Pekasam adalah makanan yang dibuat dengan bahan dasar ikan besar yang diberi garam dan nasi. Kemudian melalui proses fermentasi. Lama pembuatan pekasam biasanya 7-10 hari. Rasa pekasam ketika sudah jadi itu adalah asin karena telah dicampuri garam yang banyak. Yang ke-17 yaitu rusit. Dalam bahasa Indonesia yaitu rusit. Rusit adalah makanan yang terbuat dari ikan-ikan kecil yang juga diberi garam dan juga melalui proses fermentasi. Rusit hampir sama dengan pekasam dalam proses pembuatannya. Yang membedakannya adalah jenis ikan yang mereka gunakan. Lama pembuatan rusit itu sekitar 1-2 minggu. Yang ke-18 yaitu teratai. Dalam bahasa Indonesia juga teratai. Teratai adalah salah satu aksesoris atau kalung yang menutupi pundak yang digunakan oleh seorang penari atau untuk acara-acara tertentu seperti acara nikahan dan sebagainya. Bahan dasar teratai adalah manik, benang, dan jarum. Pembuatan teratai yaitu sekitar 1-2 bulan tergantung dari besar atau kecilnya dan juga motif yang dibuat dan juga keahlian dari seseorang yang membuatnya tersebut. Yang ke-19 yaitu sangkuk. Dalam bahasa Indonesia yaitu tombak. Tombak adalah alat berburu yang biasanya digunakan untuk berburu. Bagiannya terdiri dari pegangan dan mata atau kepala tombak yang tajam.
yang dipasang di ujung kepala atau ujung pegangan. Tombak terbuat dari besi dan dibentuk menjadi segitiga yang kuat dan tajam agar bisa menombak buruannya. Yang ke-20 yaitu ketap. Dalam bahasa Indonesianya saya tidak tahu, jadi saya hanya memberi namanya alat pemanen atau pemotong tangkai padi. Alat ini biasanya digunakan pada saat akan memanen padi. Meskipun di beberapa tempat alat ini sudah tidak digunakan lagi. Bahan dasar dari pembuatan ini adalah besi atau sisa patahan dari parang. Nah, lama pembuatannya itu sekitar 2-3 hari. Baik, sekian presentasi pengenalan tentang 20 benda-benda Dayak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.